Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nurul Pratiwi, salah satu mahasiswi dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Sekiami Jakarta. Kali ini saya ingin menjelaskan pertemuan 1 atau chapter 1 sampai chapter 5 mengenai etika humas, yang dimana di kelas ini kita diajarkan oleh Ibu Lokita Pramesti Dewi. Kita mulai dari chapter 1 atau pertemuan 1 ya. Bisa kita lihat di sini, chapter 1 mengenai kode etik dan pengertian kode etik. Apa sih kode etik itu? Kode etik adalah sistem yang dibuat oleh manusia, norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang umumnya berlaku di kalangan kaum profesional, seperti dokter, wartawan, dan praktisi humas. Kode etik ini secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, kemudian mana yang baik, mana yang tidak baik. Selanjutnya, di slide selanjutnya itu ada kode etik humas yang meliputi 4 kode etik, yaitu yang pertama ada Code of Conduct, yang kedua ada Code of Profession, yang ketiga ada Code of Publication, dan yang keempat ada Code of Enterprise. Code of Conduct yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi antara kalian dengan atasan, antara media, dan perilaku kalian terhadap rekan seprofesi. Kemudian yang kedua yaitu Code of Profession, yang dimana etika ini melaksanakan tugas atau profesi humas. Dan yang ketiga ada Code of Publication, yang dimana etika ini di dalam etika ini yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi. Selanjutnya ada Code of Enterprise, yaitu etika yang menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya kita memasuki fungsi kode etik humas. Yang pertama itu ada untuk melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Dengan menjalin hubungan yang baik kepada pemerintah, hal ini jelas harus kita lakukan sebagai praktisi profesional, yaitu praktisi humas, yang dimana dengan kita memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah, tentu saja akan memberikan pengaruh yang baik terhadap perusahaan. Namun dengan adanya kode etik ini dilakukan agar dapat meminimalisir jika pemerintah bertindak semena-mena terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Yaitu menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja sangat berpengaruh terhadap performa dan motivasi kerja. Yang ketiga yaitu melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Ketika ada kode etik, berarti ada aturan yang berlaku di dalamnya. Hal ini membantu praktisi humas atau profesional lainnya agar tidak bertindak negatif, karena hal negatif yang mereka lakukan jelas akan berpengaruh kepada diri sendiri dan perusahaan atau institusi. Di slide selanjutnya yaitu apa perbedaan dari etika dan moral. Di sini suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Sedangkan moral yaitu secara leksikal dapat dipahami sebagai suatu tata aliran atau tata aturan yang mengatur pengertian baik atau buruk perbuatan kemanusiaan. Singkatnya di sini menurut saya etika yaitu suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat mengenai baik dan buruk dengan tolak ukur pikiran atau akal yang kita miliki. Kemudian moral ialah karakter atau perilaku yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam masyarakat dan selaras dengan kebenaran dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis etika. Jenis-jenis etika di sini ada 2, yaitu etika filosofis dan etika teologis. Etika filosofis di sini yaitu suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Jenis etika filosofis ini termasuk ke dalam bagian dari filsafat. Yang kemudian kedua, etika teologis, yaitu suatu etika yang terdapat pada setiap agama. Jadi setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Dan kebaikan tersebut salah satu etika ya yang dimaksud dari etika teologis ini. Selanjutnya kita masuk ke
ke contoh kode etik humas. Di sini ada kode etik IPRA, ada kode etik perhumasan yang mencakup pasal 1 sampai pasal 4, kemudian kode etik humas CERP dan IPRA, dan kode etik humas PRSA. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 2, pilar etika PR atau public relation. Veracity atau to tell the truth, di mana kita sebagai sosok praktisi yang profesional harus menyampaikan kebenaran yang ada. Yang kedua yaitu non-maleficence atau to do no harm, melakukan prinsip dasar moral, menghindari hal yang dapat menyakiti orang lain. Yang ketiga beneficence atau to do good, melakukan hal baik dengan membantu dalam proses pembuatan keputusan atau kegiatan. Yang keempat, menghormati privacy dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Yang kelima, keadilan dan tanggung jawab sosial. Sebisa mungkin untuk saling menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang adil bagi semua pihak. Chapter ketiga yaitu manfaat mempelajari etika PR. Di sini kita yang pertama dapat memahami pengertian etika. Yang kedua, pengertian etika public relation, kita dapat memahami itu. Yang ketiga, memahami prinsip-prinsip dalam etika public relation. Yang keempat, memahami landasan teori etika public relation. Dan yang kelima, memahami landasan dibentuknya kode etik profesi public relation. Selanjutnya, kita masuk ke chapter 4 yaitu mengenai teori etika PR. Menurut Grunig, para profesional PR atau public relation mengalami berbagai permasalahan etis, baik berupa pengambilan keputusan secara individu maupun perilaku profesional mereka. Para profesional PR juga dihadapkan pada etika pengambilan keputusan strategis bagi sebuah organisasi. Karena hal tersebut, para ahli teori dan peneliti dalam bidang PR mengembangkan teori etika public relation. Beberapa hal yang dilakukan oleh mereka diantaranya yaitu yang pertama, melakukan kerjasama dengan pihak akademis untuk memasukkan teori etika public relation ke dalam kurikulum. Dan yang kedua, asosiasi PR mengajarkan prinsip-prinsip etika public relation melalui program pendidikan dan seminar kepada para praktisi public relation yang tidak dipelajari dalam pendidikan formal. Kita masuk ke chapter terakhir yaitu chapter 5, pentingnya memahami etika humas. Kode etik merupakan pedoman yang berisi tentang baik dan buruknya suatu perilaku serta hak dan kewajiban moral seorang praktisi humas atau PR dalam menjalankan profesinya. Kode etik humas merupakan serangkaian peraturan yang disepakati bersama untuk menyatakan sikap atau perilaku para anggota. Mengenal fungsi humas dalam organisasi. Yang pertama, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal. Yang kedua, menyebarkan informasi dan organisasi kepada publik. Yang ketiga, ada memberi nasihat kepada petinggi organisasi demi kepentingan umum. Bagaimana PR mengatasi krisis masa depan perusahaan? Berikut cara PR atau kehumasan mengatasi krisis, yaitu yang pertama, membuat analisis tren masa depan serta akibatnya bagi organisasi. Kedua, melakukan riset pendapat, sikap, serta harapan publik terhadap organisasi. Yang ketiga, menciptakan serta membina komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik yang didasarkan pada kebenaran serta informasi yang utuh. Keempat, mencegah konflik serta salah pengertian atau miskomunikasi. Yang kelima, mengusahakan untuk memperoleh laba yang maksimal. Dan yang terakhir, memberi saran atau masukan tentang tindakan yang perlu dilakukan organisasi untuk menghadapi situasi atau kondisi tertentu. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.